Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aflah Anissa dan rekan saya Bayu Pratama. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Perilaku Organisasi dengan dosen pengampu Ibu Haja Qori. Video ini berjudul tentang konsep-konsep motivasi. Motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seseorang mau dan rela mengerahkan seluruh kemampuan, tenaga, dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawab dan menunaikan kewajibannya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berikutnya ialah elemen utama motivasi. Yang kesatu, intensitas atau ukuran. Intensitas terkait dengan seberapa giat seorang berusaha, tetapi intensitas tinggi tidak menghasilkan prestasi kerja yang memuaskan. Yang kedua ialah arah. Arah adalah upaya yang dikaitkan dengan hasil yang akan dicapai agar menguntungkan. Yang ketiga, ketentuan. Ketentuan merupakan ukuran mengenai seberapa lama seorang dapat mempertahankan usahanya. Berikutnya ialah konsep dasar teori motivasi. Yang kesatu, teori hierarki yang meliputi tentang psikologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Menurut Maslow, jika Anda ingin memotivasi seseorang, Anda perlu memahami sedang berada pada kondisi manakah orang itu dan memfokuskan pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan itu atau kebutuhan yang lainnya. Yang kedua adalah teori X dan Y. Teori X menekankan pentingnya pengawasan ketat, imbalan eksternal, dan hukuman. Teori X didasarkan pada asumsi pesimis dari rata-rata pekerja. Sedangkan teori Y menyoroti peran memotivasi kepuasan kerja dan mendorong pekerja untuk mendekati tugas tanpa pengawasan langsung dari atasannya. Berikutnya ialah teori dua faktor. Teori dua faktor kadang-kadang juga disebut dengan teori motivasi Hegelian. Dikemukakan oleh psikolog Frederick dalam keyakinannya bahwa hubungan seorang individu dengan pekerjaannya merupakan suatu hubungan dasar dan bahwa sikapnya terhadap kerja dapat sangat menentukan sukses atau tidaknya individu itu. Yang pertama ialah faktor ketidakpuasan, meliputi kebijakan dan administrasi perusahaan, hubungan dengan atasan, gaji, hubungan dengan rekan kerja, kehidupan pribadi, dan status dan juga keamanan. Yang kedua, faktor kepuasan, meliputi tentang tercapainya tujuan, pengakuan, pertanggungjawaban, peningkatan kinerja, dan pastinya pengembangan mutu dari si pekerja tersebut. Konsep motivasi yang kedua ialah teori kontemporer motivasi. Teori motivasi kontemporer bukan teori yang dikembangkan baru-baru ini, melainkan teori yang menggambarkan kondisi pemikiran masa sekarang dalam menjelaskan motivasi karyawannya. Dari teori kontemporer, yang kesatu ada teori ERG. Teori ERG adalah teori tentang motivasi yang dicetuskan oleh Clayton Paul Alderfer. Teori ini mengatakan bahwa motivasi dilandasi oleh tiga kebutuhan, yaitu adanya eksistensi, hubungan, dan perkembangan pada diri manusia. Yang kedua ada teori kebutuhan. Dalam teori ini, bahwa individu mempunyai cadangan energi potensial. Bagaimana energi ini dilepaskan dan dikembangkan tergantung pada kekuatan dan dorongan motivasi individu dan situasi serta peluang yang tersedia. Teori evaluasi kognitif. Teori evaluasi kognitif adalah teori yang menyatakan bahwa pemberian penghargaan ekstrinsik untuk perilaku yang ada sebelumnya memuaskan secara intrinsik cenderung mengurangi tingkat motivasi secara keseluruhan. Selanjutnya adalah teori penetapan tujuan. Teori penetapan tujuan adalah proses kognitif membangun tujuan dan merupakan determinan perilaku. Prinsip dasar goal setting theory adalah goals dan intentions. Yang keduanya merupakan penanggung jawab untuk human behavior. Kemudian teori penguatan atau reinforcement theory. Teori penguatan menurut Arp dan kawan-kawan 2004 halaman 36 adalah segala sesuatu yang digunakan
seseorang manajer untuk meningkatkan atau mempertahankan tanggapan khusus individu. Jadi, menurut teori ini, motivasi seseorang bekerja tergantung pada penghargaan yang diterimanya dan akibat dari yang akan dialaminya nanti. Teori ini menyebutkan bahwa perilaku seseorang di masa mendatang dibentuk oleh akibat dari perilakunya yang sekarang. Berikutnya adalah teori keadilan. Teori ini menjelaskan bahwa motivasi merupakan fungsi dari keadilan yang didasarkan pada hasil output dan wage, pendapatan atau gaji. Keadilan yang sederhana adalah menerima pendapatan sesuai dengan usahanya. Jika bekerja keras, pendapatannya tinggi. Sebaliknya, jika bekerja malas, pendapatannya rendah. Tidak adil jika orang yang rajin dengan yang malas disamakan pendapatannya. Artinya tidak berlaku jargon RMPS, rajin malas pendapatan sama. Menurut teori ini, seseorang akan termotivasi bekerja jika ia menikmati rasa keadilan. Prestasi yang akan dipersembahkan tergantung pada persepsinya, pada apa yang diberikan dan diterima orang lain. Selanjutnya adalah teori harapan. Secara sederhana, teori ini menegaskan bahwa motivasi merupakan interaksi antara harapan setelah dikurangi prestasi dengan kontribusi penilaian yang dikaitkan dengan prestasi dikurangi hasil. Karena kebutuhan di atas merupakan generalisasi, kenyataannya kebutuhan orang tidak sama, maka dikenal the ekspektasi model. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.